Mencari makanan halal di Peru memang sulit. Biasanya pergi ke restoran Timur Tengah, atau memasak sendiri, atau para muslim biasa menunggu acara besar di masjid. Karena tempat ibadah ini rutin menyediakan makanan halal untuk jemaah. Saat Ramadan, koki masjid selalu sibuk menyiapkan makanan berbuka untuk umat Islam setempat. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mengintip dapurnya. Peru merupakan salah satu negara yang memiliki sangat banyak variasi makanan, dan kali ini saya diajak untuk ikut memasak beberapa makanan khas yang ada di Peru ini yang biasa muslim di sini makan untuk berbuka puasa. Di seluruh Amerika Selatan, Peru memiliki cita rasa makanan yang paling enak. Bahkan pada 2018, Peru mendapatkan The World Travel Awards kategori The Most Culinary Destination atau tujuan kuliner terbaik, mengalahkan beberapa negara Amerika Selatan, Australia, Amerika, dan sejumlah negara Asia. Saya jadi penasaran nih, tapi harus menunggu Chef Andres selesai memasak dulu ya, dan menunggu waktu berbuka. Nah, menu pertama yang kami buat, ceviche. Bahan utamanya ikan, jeruk nipis, cabai, dan rempah-rempah. Jeruk nipis diperas di atas ikan mentah. Setelah jeruk nipis diperas, masukkan rempah-rempah dan susu. Wow, tidak sampai 5 menit makanannya jadi. Saya kira ini bakal dimasak atau direbus atau digoreng, tapi ternyata cuma seperti ini. Tidak heran kenapa lemon yang digunakan itu banyak, karena lemon itu berfungsi untuk mematangkan ikannya sendiri. Dan ceviche ini memang salah satu makanan yang paling penting dan sangat penting yang ada di Peru ini. Ceviche, makanan tradisional yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Dulu ceviche hanya dimakan kalangan menengah ke bawah. Cara penyajiannya sangat sederhana dan bahannya pun mudah dicari. Tapi karena banyak orang menyukai rasanya, sekarang ceviche menjadi makanan khas masyarakat Peru. Dalam tiap kesempatan, rasanya ada yang kurang kalau tidak menyajikan ceviche. Lanjut, makanan kedua berbahan dasar kentang dan ayam. Nah, kentang juga wajib disajikan dan sangat khas loh di Peru. Ada lebih dari 2000 jenisnya. Jadi makanan yang kedua, causa limenya. Jadi causa ini artinya adalah kentang dan limenya adalah wanita Peru yang berasal dari Lima. Dari bentuknya ini udah enak banget. Dan ini adalah makanan yang penting juga yang ada di Peru dan menjadi incaran setiap turis yang datang ke sini. Membuat causa limenya juga tidak lama. Caranya sangat mudah. Hanya perlu menumpuk ayam yang sudah matang dengan kentang, kemudian diberi bumbu. Dua makanan saja tidak cukup. Masih dengan bahan dasar kentang, Chef Andres akan membuat papa ala Huan China. Kentang yang dimakan dengan dressing krim keju yang pedas. Makanan yang satu ini biasanya menjadi makanan pembuka atau appetizer. Saya baru pertama kali lihat, tadi awalnya saya kira ini adalah kurma, tapi ternyata ini adalah salah satu buah yang khas berasal dari Peru. Aceituna namanya. Aceituna, buah dari pohon zaitun. Buah kecil ini berfungsi sebagai penambah rasa asin dalam makanan. Nah, makanan selanjutnya, lomo saltado. Kali ini bahan dasarnya daging, tentu saja daging halal ya. Dari 3 masakan yang sudah dibuat, baru ini nih yang dimasak menggunakan api. Dagingnya hanya perlu ditumis dengan campuran rempah dan bumbu. Lihat-lihat cara pembuatannya hampir sama ya dengan daging tumis ala Indonesia. Tak seperti kebanyakan makanan di negara Latin, Peru memiliki cara masak dan bumbu yang hampir mirip dengan Indonesia. Peru juga mendapatkan banyak pengaruh dari Asia karena sempat dipimpin oleh presiden berdarah Jepang selama 10 tahun. Lomo saltalo, kentang goreng yang ditemani dengan daging tumis.
Delicioso. Seperti yang satu ini, chicharron de pota. Cara masaknya mirip dengan tempura. Cumi-cumi dicelupkan ke adonan tepung lalu digoreng. Bedanya saus yang digunakan campuran mayones, mustard, dan bumbu khas Peru. Jadi sebelum diberikan tepung, cumi-cuminya ini didiamkan dulu selama 1 jam. Walaupun lama, tapi itu sangat berfungsi untuk membuat cumi-cuminya ini menyerap bumbu-bumbunya. Jadi nanti rasanya akan lebih enak. Berbagai sajian ini biasanya disiapkan untuk berbuka puasa bersama di masjid. Cukup banyak karena ada sekitar 100 muslim yang biasa datang setiap harinya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ini ditemenin sama Hermana Brenda. This first. Jadi makanan-makanan enak ini bisa ditemui di Peru pada saat-saat tertentu, pada saat-saat istimewa. Tapi bagi muslimnya, makanan ini harus ada ketika berbuka puasa. Peru tidak hanya terkenal dengan makanan dan budayanya. Di sini juga terdapat binatang yang khas dan menjadi maskot negara. Iya, lama primadonanya. Wow, kalau biasanya saya hanya bisa melihat lama di kebun binatang di Jakarta, tapi kali ini saya bisa melihatnya langsung di peternakannya. Jadi lama itu adalah hewan asli yang berasal dari dataran Amerika. Dulunya berasal dari Amerika Utara, tapi 6.000 tahun yang lalu mereka pindah ke dataran Amerika Selatan. Binatang lucu yang satu ini merupakan keluarga dari camelid atau sejenis unta. Tapi berbeda dengan unta yang habitatnya di daerah gurun dan kering. Lama lebih menyukai pegunungan dengan cuaca dingin. Tidak heran di daerah pegunungan Andes kita bisa mudah menemukannya, khususnya di negara Peru, Bolivia, Chili, dan Argentina. Salah satu alasan terkenalnya lama di sini karena besarnya populasi mereka. Diperkirakan ada lebih dari 7 juta ekor di seluruh Amerika Selatan. Wah. Jadi di tempat ini tidak hanya ada lama saja, tapi ada 4 jenis binatang yang berasal dari keluarga unta. Nah, yang tidak ada matanya ini, matanya tertutup oleh rambut-rambutnya, adalah alpaca baby. Hey, Aki. Lama, alpaka, vicuña, dan huanaco adalah jenis yang banyak ditemui di Peru dan negara Amerika Selatan lainnya. Binatang ini termasuk spesies hewan peliharaan tertua di dunia. Ribuan tahun lalu, suku asli di sini memeliharanya untuk berbagai tujuan. Salah satunya untuk dijadikan wool. Hola, buenas tardes. Kebetulan saya bertemu dengan Moises. Dia mengajarkan saya cara membuat benang wool dari bulu bayi nuka. Ini katanya adalah benang wool yang paling lembut di seluruh dunia. Tapi ngelihatnya sih gampang. Kalau ngelakuin sendiri tuh susah banget. I destroyed it. Tienes que practicar esto. Si dominas esto, you have to practice. Okay.
Bainuka merupakan bahasa Quechua-nya Vicuña. Moises dan warga setempat sering memanfaatkan bulu Vicuña untuk membuat pakaian hangat. Nah, ini benang wol yang sudah jadi, tapi butuh 1 bulan untuk membuat benang wol seperti ini. Dan membutuhkan 3 ekor bainuka untuk bisa menjadikannya seperti ini. Harga pakaian dari bulu Vicuña dipatok sangat tinggi. 1 ekornya hanya bisa menghasilkan wol seberat 0,5 kg per tahun. Tapi tentunya kualitas, kelembutan, dan kehangatan bulunya tidak bisa dipungkiri. Selain dijadikan pakaian, lama dan jenis camelit lainnya biasa dijadikan makanan. Dagingnya terkenal sangat enak. Tapi sayang, saya tidak bisa mencoba karena di sini tidak ada Muslim yang memproduksi daging lama. Untuk memperoleh daging sapi dan kambing yang halal murah sangat sulit. Di seluruh kota Lima hanya ada 1 toko daging halal, tepatnya di distrik San Borja. So this is the store? Yeah, this is the store of owner of the Shah Mohammed. He have this store for the needy of Muslim people. Dibuka sekitar 4 bulan lalu, toko Syekh Muhammad menjawab kebutuhan para Muslim di Lima. Sebelumnya, Muslim Lima hanya bisa memakan daging di masjid 1 tahun sekali. Tapi kini, mereka bisa bebas membuat olahan makanan dengan daging yang sudah pasti halal, karena disembelih sendiri oleh Syekh Muhammad. Bueno, primero es gracias a Dios que nos dio, digamos, esa idea de abrir una carnicería por varios motivos. El primer motivo es que aquí la comunidad musulmana en Lima no tiene dónde comprar carne halal. Y hay cientos de musulmanes que viven aquí en Lima. Entonces nosotros nos vino esta idea, gracias a Dios, de facilitar carne halal de res, de cordero y también pollo a la comunidad musulmana aquí en Lima. Y también sería, inshallah, en el futuro para provincias, inshallah. Dengan label halal yang ia canangkan, tak hanya membantu para Muslim untuk bisa mengkonsumsi daging tanpa rasa khawatir. Syekh Muhammad juga bertujuan mengenalkan Islam ke khalayak yang lebih luas. No tanto para musulmanes como para no musulmanes. Como han visto, aquí personas que han venido, entonces que no son musulmanas y vienen. Hay gente también que no es musulmana y le explicamos qué es carne halal y sí lo han aprobado y han sentido la diferencia. Karena berada di negeri minoritas, para pembeli justru kebanyakan mereka yang bukan Muslim. Once in a week? Una vez a la Why do you buy the meat here? porque más garantía. Is the taste different with the other meat? Depende, le echas algún enjunce, alguna brujería, Depende of todo, the ingredients. bacancito. Ahora si lo metes al horno, cualquier cosa sale, pero tiene que meterle. ¿La de aquí es un poquito más cara o de otros lugares? Sí, un poquito más cara, $5 más. Si vas a otro mercado es más barato, pero medio raro. Tidak hanya penduduk Lima saja yang membeli, mereka yang berasal dari negara tetangga juga mengandalkan toko ini. Jadi kebetulan sekali kami bertemu dengan saudara sesama Muslim yang berasal dari Inggris. Mereka juga mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan daging halal dan kebetulan ada toko daging halal di sini. Mereka pun sedang membelinya karena dari hari pertama mereka sampai di Peru mereka hanya makan ikan-ikanan. Gracias. Alhamdulillah dapat juga halal meat-nya, daging halalnya. Jadi sekarang tidak usah khawatir lagi untuk memakan daging halal.